negara bekas jajahan Belanda, wajar banyak bangunan peninggalan Belanda di Indonesia. Karena berusia tua, tak sedikit bangunan peninggalan Belanda menyimpan cerita horor. Salah satunya, sebuah sekolah menengah negeri di Jalan Tugu, Malang, Jawa Timur. Kabarnya, sekolah ini jadi saksi bisu kekejaman ala penjajah Belanda. Lubang bawah tanah di aula sekolah ini disinyalir menyimpan cerita kekejaman itu. Tak heran, banyak cerita mistis mengalir dari tempat ini. Ceritanya seperti apa dia? Ya, cerita kalau misalnya kayak kemarin itu, ya saya dengarnya ada sosok bayangan baru, anaknya kecil, yaitu sering di lapangan bola. Tapi itu hanya melihat bayangan, tapi nggak berubah. Di kamar mandi bawah yang warna pink itu suara kayak besi dipukul, dan itu pun saya juga merasakan waktu diklat paskibra itu juga gitu. Jadi anak paskibra itu yang paling banyak bisa merasakan yang ada di sini. Soalnya kita mempunyai kegiatan di mana diklat JJM malam di sini. Dan kemarin ada acara seperti diklat muslim. Terus habis itu waktu JJM malam ada diklatnya. Memang kan jalan-jalan malam satu persatu anak dikirim ke sini. Terus si Mbak tahu tempat yang di atas itu, ya, yang di lantai atas, ya, itu tuh ketika teman saya menyorot center, ada adik kelas saya nangis, itu kena sorot ada wanita, ya bayangan wanita cantik tapi nggak ada wajahnya. Nah, memang banyak orang yang ya melihat kejadian itu. Dan saya pun CS yang di malam juga di sini banyak. Ada cerita apa di sekolah ini? Pemirsa, sebuah SMA negeri yang terletak di Jalan Tugu, Kota Malang menyimpan banyak cerita. Dikabarkan bangunan sekolah ini merupakan saksi bisu dari pembantaian yang pernah terjadi di masa penjajahan Belanda. Bekas-bekas darah masih terlihat di beberapa ruangan, bahkan kejadian-kejadian misteri pun masih sering terlihat di sekolah ini. Dan malam ini saya ditemani oleh Bapak Tris. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, ini menurut Bapak sendiri ini aura energi di tempat ini bagaimana Pak? Kalau menurut mata hati saya di aura sini memang agak panas, dan menurut kabarnya kan ada pembantaian dulu, ya kan. Nah, ini nanti kalau mau ingin tahu selanjutnya tunggu mediasi selanjutnya atau mediator yang akan berbicara untuk mengungkap sejarahnya nanti. Kalau menurut mata batin penglihatan Bapak sendiri itu memangnya apakah memang banyak makhluk Pak di tempat ini atau bagaimana Pak? Memang banyak sekali. Mungkin Bapak ini bisa membantu saya untuk merasakan energi tempat ini ya Pak ya? Ya Pak, sekarang silakan. Ya Pak, kalau samar-samar sih yang saya rasakan seperti kayak ada yang mengawasi di pojok sana. Itu sih Pak yang saya samar sekali, itu yang saya lihat itu. Terus menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Itu sebenarnya memang banyak, bukan hanya orang satu aja yang mengawasi. Tapi memangnya apakah di sini menjadi pusat perkumpulan mereka atau gimana Pak? Bukan, maksudnya bukan pusat lah. Dia barusan kan saya hanya datang ke sini, dia kok dia juga berbondong-bondong ke sini, gitulah. Mungkin bisa langsung masuk ke proses mediumisasi ya Pak ya? Bang ke apa ya, kayak melayang. Kayak melayang banget gitu. Belum juga memulai interaksi, sepertinya sudah ada gangguan di badan saya. Beneran ngambangnya banget gitu Mas. Juga. Jadi pas itu langsung kayak ser gitu badannya kayak keisi.
Better sih Pak, lumayan baik ya. Kami pun memulai mediumisasi. Assalamualaikum. Sawai. Hah? Tangan di. Hah? Sejak kapan Anda ada di sini? Sering. Saya ingin tahu ini sosok Anda itu seperti apa ini? Seperti macan. Berarti kalau Anda dari tahun 1945, Anda tahu ya dahulunya kejadian-kejadian yang pernah terjadi di tempat ini. Banyak di sini makhluk-makhluk sejenis Anda? Banyak. Apa saja sosok makhluk-makhluk yang ada di sini? Semua orang ada. Anda hanya sendiri yang berupa seperti macan? Kenapa Anda memilih tempat di sini? Rasanya enak. Coba saya ingin tahu, kan Anda sudah lama, Anda ceritakan kepada kami mungkin sejak Anda datang ke tempat ini, bangunan ini sudah dipergunakan untuk apa? Apakah sudah menjadi sebuah sekolah? Belum. Belum. Dahulunya tempat ini apa? Rumah. Rumah siapa? Rumah orang. Maksudnya pemimpinkah atau rajakah atau hanya orang biasa? Orang biasa. Orang biasa, pribumi atau dari bangsa lain? Pribumi. Terus sejak kapan sampai akhirnya bangunan ini bisa dialihfungsikan sebagai sekolah? Orang yang Anda bilang pernah tinggal di sini kemana beliau? Dia sudah pergi. Pergi kemana? Tidak tahu. Kabar yang dahulu katanya tempat ini menjadi sebuah tempat pembantaian itu Anda tahu? Ini Anda persisnya di sebelah mana tempat Anda tinggal? Di atas, di bawah? Di bawah. Di bawah. Itu kabar yang katanya di lantai-lantai masih ada bercak-bercak darah itu. Anda tahu? Enggak. Banyakkah makhluk yang sering mengganggu manusia itu di tempat ini? Gangguan yang mereka suka lakukan seperti apa? Kabar-kabar yang di pojok-pojokan sana itu, katanya ada makhluk tuh yang sering terlihat di sana, itu siapa? Kalau Anda sama sekali tidak pernah, kenapa Anda tidak melakukan itu? Kenapa? Tidak suka. Nggak suka. Tidak sukanya itu kenapa? Bukannya beberapa makhluk memang tugasnya itu yang mengganggu manusia gitu? Iya. Anda tidak pernah melakukan sama sekali? Oh, itu siapa tuh? Tiba-tiba sudah ada mediator kehilangan kendali. Lampu ke sana, Pak. Lampu ke sana. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Akbar. Oh, itu siapa tuh? Itu apa itu? Panjamu. Anda bisa keluar nggak? Anda keluar ya, Pak, ya? Assalamualaikum. Pemirsa, saat kami sedang berbicara dengan mediator yang pertama, tiba-tiba mediator lain tidak sadarkan diri dan berjalan tidak tentu arah, dan saya akan coba samperin ke sana dulu. Makhluk ini mengajak kami menyusuri suasana sekolah. Mau kemana dia? Mau kemana Anda? Anda mau kemana? Oh, di sini. Di sini. Kita duduk yuk. Ini kunci dia. Kita duduk yuk. Bantu dulu enggak? Saya boleh tahu siapa Anda? Kami kesini tuh ingin mencari tahu cerita sejarah tentang tempat ini, cerita tentang kejadian-kejadian seram di tempat ini. Anda siapa? Oh, Anda penunggu di tempat ini. Di dalam. Saya boleh tahu sudah sejak kapan Anda ada di sini? Asalnya memang Anda dari mana?
dalam ruangan itu. Temennya banyak di situ. Tapi di sini banyak ya makhluk-makhluk juga yang sering ganggu gitu. Kenapa pada berdatangan ke sini? Kalau Anda? Terus sing ngajak rene sapa? Kanca-kancane ning ndi? Lanang wedok. Banyak ya makhluk-makhluk yang sosoknya perempuan kayak gitu. Tapi Anda tahu nggak sih makhluk-makhluk di sini biasanya mengganggu manusianya tuh dengan cara apa aja? Tidak tahu. Anda tapi tidak tahu ya, dengar-dengar kabar gitu dahulunya bangunan ini apa? Mungkin teman Anda bisa dipanggil nggak yang memang asli penjaga dari tempat ini gitu? Ya. Akhirnya, mediator sadar. Tiba-tiba, beberapa mediator kerasukan bersamaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa lagi? Siapa lagi? Gulanya. Siapa Anda? Jaya Kerto? Sementara, satu makhluk telah menunggu. Kenapa Anda datang-datang marah-marah gini? Tempat Anda biasa di sini, tapi Anda bilang bukan dari sini. Di sini. Berarti Anda tahu ya cerita-cerita tentang tempat ini? Yang biasa Anda lakukan di tempat ini apa memangnya? Yaudah kalau begitu Anda keluar aja deh ya. Assalamualaikum. Kenapa? Nggak bisa jawab sama saya. Anu Tiara. Assalamualaikum. Siapa lagi? Dari mana Anda? Kenapa sih Anda diam saja? Mengerti tadi apa yang saya bicarakan? Kenapa nih? Kenapa? Kenapa Anda ngeliatnya kok gitu? Sama itu di. Begini. Kesuwe no gini. Ulang tahun. Ini Anda sudah sangat lama ada di sini. Kenapa sih? Kamu ngomong sama saya ya? Kenapa ada apa dengan saya? Untuk lagi nih. Makan omai kaduk butuh dek gini iki kata takon kata ungkap secara dek gini. Bisa enggak nih penjelasan? Sana lek nurut wong-wong dek gini agak sering makhluk-makhluk sing ganggu. Terus ono meneh sering biyen iki dek gini tempat pembantaian bener apa ora? Ana. Coba Anda ceritakan. Apa? Kenapa nggak mau? Hah? Kenapa sih Anda sama saya kayak begitu banget? Oh, jangan salaman. Oh, Salaman. iya saya Indah Rajo. Ya apa? Oh, lungguh gini. Kenapa? Ayo ngomong lungguh gini. Ayo kudu ngekei keterangan. Ya. Bisa ngomong. Boleh aku. Boleh aku. Duh. Ya apa? Orang kerasan deh gini. Panas. Panas, Kecil kenapa? apa panas? Nanti yang masuk ke yang lain ya. Tak memberi informasi, mediator disadarkan. Nampaknya ada makhluk lain merasuki raga ini. Assalamualaikum. Kenapa Anda nggak bisa jawab salam saya? Mau kemana? Siapa Anda?
Tiba-tiba, Saya ingin tahu ini kenapa nih Anda nangis kok tiba-tiba nangis? tetap di dua dunia. Saya ingin tahu ini kenapa nih Anda nangis kok tiba-tiba nangis? Coba berbagi sama saya kenapa Anda nangis, sedih banget kayaknya. Hah? Kenapa? Cindy lek Sama mateni. siapa? Di mateni wong londo. Kok Anda tahu kalau di sini ada orang dibunuh? Iya. Gimana itu kejadiannya ceritanya? Waktu itu disuruh kerjanya suruh kerja apa? Makhluk ini terus mengiba tanpa kami tahu maksudnya. Bisa ceritakan jelasnya bagaimana dulu Anda disuruh kerjanya itu suruh kerja apa? Terus buat orang-orang yang nggak mau kerja itu mereka disiksa. Siksanya tuh gimana? Sampai mati gitu? Gimana persisnya itu kejadiannya? Di lapangan. Di lapangannya di mana? Masih di daerah Malang sini atau di mana? Tapi kalau kabar tentang dahulunya bangunan ini tuh banyak mayat karena terjadi pembantaian di sini, Anda tahu? Jadi dulunya memang ini apa sih, Belanda membangun bangunan ini khusus untuk melakukan pembantaian gitu? Jadi ini kayak penjara gitu? Berapa banyak waktu itu orang yang sampai akhirnya disiksa dan dibunuh itu, Anda tahu? Apakah memangnya dahulu sudah persis bangunannya masih sama kayak gini-gini gitu? Ini dahulu kalau memang Anda bilang Anda pernah disiksa itu, Anda masih ingat lokasi Anda siksa di mana? Oh, pada dipateni di lapangan, lapangan gudang. Dibuangnya di mana itu para mayat-mayat semuanya? Siksanya gitu diulangi mungkin. Iya. Bukan buat jalan terowongan itu digunakannya. Dibuat mereka tengah cuit terowongan. Ini Anda dulu kan bilang Anda disuruh kerja nggak mau, kenapa Anda nggak mau kerja? Kalau dikongkoni terus saben boten nanti istirahat. Oh, nggak pernah dikasih istirahat. Tapi pernah dikasih makan gitu-gitu nggak? Nggih, jarang niku pun disiksa mawon. Saya penasaran yang Anda bilang situ ada terowongan itu, apakah memang benar terowongan itu nyambung dengan tempat-tempat lainnya? Iya. Mayat-mayat yang dibuang ke situ begitu aja nggak diapa-apain lagi? Sampai saat ini tuh kata masih ada suka darah-darah yang masih suka terlihat. Itu kenapa bisa jadi seperti itu ya? Jadi ruangan-ruangan itu mungkin ada darah-darahnya karena bekas manusia-manusia dulu yang disiksa dimasukin ke dalam sana, sampai sekarang masih terlihat kayak gitu. Terus kalau makhluk-makhluk yang suka mengganggu gitu, Anda mungkin salah satunya juga nggak?
kalau kabar yang dahulu juga ini jadikan sebuah benteng itu bagaimana dengan kabar hal tersebut? Ini ku ladani ladani tiang-tiang si rambut aku. Ini ku ladani ladani. Tapi kalau makhluk-makhluk yang suka menampakkan, Anda tahu siapa mereka? Tiuriku, aku Sendal bolong yang dia Ya Allah. tiuriku. Dari sana juga. Tapi Anda nggak pernah sama sekali untuk menampakkan diri kepada mungkin siswa-siswa atau penjaga di sini. Nggak pernah. Kalau makhluk yang katanya di ujung sana tuh di dapur, di gudang itu banyak sekali penampakan yang sering terjadi di sana. Itu makhluk-makhluk. Anda tahu mereka? Setelah Belanda akhirnya meninggalkan Indonesia, tempat ini digunakan sebagai apa, Anda tahu? Kan Anda lama di sana, dari zaman Belanda sampai saat ini Anda di sini. Anda pasti menyaksikan kejadian-kejadian. Tapi semenjak kepergian Belanda kan dulu Indonesia juga sempat dijajah oleh Jepang dulu. Itu apakah Jepang juga menggunakan tempat ini untuk sebagai apa gitu? Dengan kabar yang tadi katanya tempat ini pernah digunakan sebagai rumah. Ya? Anda tahu tentang kabar itu? Tidak ya, yang Anda mau ceritakan tentang pernah kejadian yang Belanda saja. Oke, campur. Sekarang sani kesana nopo sani. Mantap. Nggih, ampun mantap mawon. Iya, mulai nanti. Mulai nanti. Ayo sono ayo. Mutar biasa saged. Lungguh no. Iya, mulai ayo, mulai. Tak lama, mediator siuman. Patris, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Menurut saya itu seperti yang diceritakan oleh mediator tadi itu ya juga ada benarnya, dan kita harus tidak percaya sepenuhnya pada dia karena terkadang itu kan hanya jin aja yang menyerupai dia. Dan Pak, tadi kan kita juga menemukan mediator yang mengaku-ngaku sebagai orang yang dahulunya pernah disiksa gitu, dibantai gitu. Itu kan sebenarnya tidak ya Pak ya, tidak benar, karena menurut saya itu juga sebenarnya ada jin. Tapi menurut pandangan Islam sendiri gimana sih Pak? Nah, kalau menurut pandangan Islam sebenarnya tidak ada orang yang meninggal jadi gentayangan atau apa, tidak ada. Semua orang yang meninggal arwahnya sudah pulang ke Allah. Jadi yang tadi seperti yang menangis mengaku arwah atau apa itu bukan, sebenarnya hanya jin menyerupai seseorang itu tadi. Iya.